Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara Weton Senin ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, saya ingin menundukkan hati. Penundukan hati. Kenapa kok hatinya ditundukkan gitu ya? Apakah hatinya ini tidak baik atau bagaimana gitu ya? Itu pertanyaannya seperti itu. Saya ingin menundukkan hati. Lah hatinya ini kenapa? Hati dan pikiran ini ada dua ya, di dalam diri Anda itu ada dua ya. Ada dua yang selalu selalu ada gitu ya. Nah, ketika Anda katakanlah melihat dengan mata ya, dengan mata telanjang ini, itu pintu masuknya adalah pikiran. Ya, misalkan Anda ini melihat seseorang gitu ya. Orangnya cantik gitu. Ya. Nah, maka Anda akan menyimpulkan, oh orang ini karakter semacam ini. Orang ini perilakunya santun dan sebagainya. Itu pikiran. Nah, biasanya ketika Anda melihat dengan pikiran, maka akan terjadi yang namanya subjektivitas ya. Penilaian ya. Anda akan melakukan penilaian terhadap objek yang Anda lihat gitu. Ya, Anda melihat apa? Melihat gajah ya. Pikiran Anda yang akan menilai gitu. Anda melihat gajah ya. Oh, gajah itu panjang sekali. Kenapa kok panjang? Karena yang Anda lihat adalah belalainya gitu. Terus Anda melihat gajah itu besar gitu, badannya. Kenapa kok bisa besar? Karena yang Anda lihat adalah badannya. Selanjutnya Anda melihat telinganya lebar. Karena yang Anda lihat adalah telinganya. Nah, itulah yang dimaksud dengan subjektif. Ya, berdasarkan pengalaman Anda, berdasarkan penglihatan Anda. Akhirnya pikiran Anda menyimpulkan. Tapi kalau hati ya, perasaan itu akan melihat gajah ini utuh ya, gajah ini utuh tidak terkotak-kotak tadi ya, besar terus lebar terus panjang, tidak seperti itu, utuh, gajah utuh ya. Nah, kembali ke pertanyaan teman-teman ini ya, Weton Senin ini, apa yang Anda mau nilai gitu? Apa yang Anda mau bersihkan? Apa yang mau Anda tundukkan terhadap hati Anda? Ketika hati Anda ini sebenarnya ya, melihatnya ini objektif. Ini sudah benar loh. Nah, atau saya contohkan lagi ya, supaya Anda lebih paham. Ketika Anda melakukan dosa, ketika Anda melakukan maksiat gitu ya, atau ketika Anda menipu orang, mencelakai orang, atau ketika Anda melanggar perintah Tuhan, apakah Anda pernah merasakan hati Anda itu bergejolak? Nurani ya, itu kan pancaran dari hati, bergejolak. Jangan dilakukan, jangan dilakukan. Tapi pikiran Anda, sudah lakukan saja, tidak ada orang yang tahu. Dengan dasar pertimbangan macam-macam. Nah, inilah teman-teman, yang Anda harus kendalikan itu adalah di nafsunya gitu. Bukan hatinya ya. Hati itu adalah terdalam dari diri Anda yang bersih. Ketika pikiran Anda bersih, maka yang perlu dikendalikan adalah pikiran. Karena pikiran ini adalah tumpahan nafsu ya. Kendaraannya nafsu ada di dalam pikiran. Ketika pikiran Anda ini bisa mengendalikan nafsu Anda, maka hati Anda juga akan bersih dengan sendirinya. Lebih bersih lagi gitu ya. Nah, terus bagaimana membersihkan ini? Mengendalikan dua ini. Yo, sering-sering puasa. Tidak ada laku lain kecuali puasa.
Karena puasa itu adalah pengendalian diri. Apalagi puasa muti ya, 24 jam. Anda mengendalikan diri 24 jam. Kenapa ibadah puasa itu adalah urusan Tuhan? Ya, malaikat enggak cawe-cawe kalau itu Anda itu ibadah puasa, itu malaikat enggak cawe-cawe. Rokib Atid itu enggak nulis gitu. Karena itu adalah urusan Tuhan. Di Al-Qur'an itu seperti itu. Urusannya dengan langsung kok ya. Istilahnya Anda ini ngompas. Ya. Kalau misalkan sholat gitu ya, nah, itu kan masih dicatat Rokib Atid. Oh, sholatnya bener ya, oh, bagus gitu. Nah ini puasa langsung diurus Tuhan gitu. Karena di situ ada pengendalian rasa, ya. Ada pengendalian diri gitu. Makanya ibadah yang istilahnya itu yang luar biasa itu adalah puasa, ya. Puasa itu pengendalian diri, itu teknisnya seperti itu. Tapi ketika kita sehari-hari bisa mengendalikan diri, ketika kita sehari-hari ini bisa ngepost noroso, ya itu juga sama dengan puasa gitu ya. Jadi puasa itu tidak hanya sekedar menahan ya, lapar dan dahaga ya, nasi putih, air putih kalau itu puasa muti gitu ya. Tidak hanya sekedar itu. Tapi puasa itu lebih cenderung kepada nafsu-nafsu pikiran kita ini yang liar gitu. Ya, yang selalu ingin keistimewaan. Pingin makan enak, pingin tidur enak, pingin keenakan yang ada di dalam dunia ini. Tidak mau soro gitu. Ya, di dalam kita beribadah pun juga ada nafsu itu gitu. Misalkan ya, saya membahas ya tentang puasa mutih. Ini kan berat sekali. Pasti ada yang tanya, bisa enggak puasa seperti Senin Kemis gitu? Bisa enggak sepuasa seperti bulan Ramadan gitu? Loh, itu nafsu teman-teman, yang tidak kita sadari gitu. Mengendalikan pikiran kita, akhirnya Anda itu tanya gitu loh ya. Supaya apa? Supaya ketika itu diizai gitu ya. Oh bisa, katakanlah puasa Senin Kemis bisa. Daripada puasa mutih bisa puasa pakai Senin Kemis juga bisa. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya laku Anda yang seharusnya itu maksimal menjadi tidak maksimal. Anda membanding-bandingkan ibadah, Anda membanding-bandingkan laku. Ya, jadi laku puasa tirakat, laku puasa menurut agama itu memiliki porsinya masing-masing. Nah, inilah akal inilah ya. Pikiran kita itu selalu numpangi seperti itu. Nafsu kita itu membawa ke situ. Supaya kita itu kalau bisa itu tidak mengerjakan puasa. Ketika Anda ini sedang ingin melakukan tirakat puasa. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, kaitannya dengan menundukkan hati, menundukkan pikiran ya. Yang pasti harus terenjawantahkan ya. Artinya terrealisasi di dalam kehidupan nyata. Supaya hidup Anda ini selalu positif ya, baik ya, baru ya. Pikiran Anda, nafsu Anda akan mudah untuk dikendalikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.